Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Balik lagi sama aku di Syaka Bercerita. Tempat kita berbagi tawa, air mata, sampai rasa gemas sama drama rumah tangga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kisah hari ini yang benar-benar bikin narik napas dalam-dalam. Aku memergoki suamiku bermesraan dengan pelakor di ruang USG rumah sakit milik ayahku. Kau panggil dia, sayang. Saat aku kau telantarkan, nikmatilah kemesraan palsu itu. Karena mulai detik ini, hartamu dan asetmu kan kucabut. Silahkan hidup miskin selamanya. Namaku Mariska, seorang wanita yang hidup dalam balutan sutra namun bernapas dalam kesunyian yang mencekik leher. Aku adalah putri tunggal dari seorang pengusaha bidang kesehatan yang memiliki jaringan rumah sakit besar. Namun identitas itu kusimpan rapat di balik pintu rumah mewah ini. Aku memilih menikah dengan Ahmad karena percaya bahwa cinta adalah segalanya, melebihi harta yang sudah kumiliki sejak lahir. Namun, setelah 2 tahun berjalan, aku menyadari bahwa istana megah yang kami tempati hanyalah sebuah sangkar emas yang sunyi. Setiap sudut ruangan ini dipenuhi dengan barang-barang bermerek yang mahal, tetapi tak satu pun dari benda itu mampu memberikan kehangatan seorang suami. Aku sering berdiri di depan cermin besar di kamar utama, menatap bayangan diriku yang terlihat sempurna secara fisik namun rapuh di dalam jiwa. Mataku yang dulu bersinar kini tampak redup, membawa beban kesepian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku adalah nyonya di rumah ini, namun pelayan di sini lebih sering melihat wajahku daripada suamiku sendiri yang selalu beralasan sibuk dengan urusan kantor. Sore itu matahari mulai tergelincir di ufuk barat, memantulkan warna jingga yang cantik pada kolam renang di halaman belakang. Aku duduk terdiam di kursi rotan, memandangi air yang tenang tanpa riak sama sekali. Perasaanku saat ini persis seperti air itu, diam namun menyimpan kedalaman yang dingin. Ahmad mengirimkan pesan singkat 2 jam yang lalu, mengatakan bahwa ia tidak bisa pulang untuk makan malam karena harus menemui investor penting. Pesan itu terasa sangat mekanis, tanpa ada kata rindu atau sekadar basa-basi yang manis. Aku mengusap perutku yang masih tampak datar dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan cemas. Ada kehidupan kecil di dalam sana, sebuah rahasia yang bahkan belum sempat kusampaikan pada suamiku karena ia jarang sekali memiliki waktu luang untuk sekadar duduk berbincang denganku. Aku sering bertanya dalam hati, apakah anak ini nantinya akan tumbuh dalam lingkungan yang sedingin ini pula? Ataukah kehadirannya mampu mencairkan kebekuan hati ayahnya? Aku bangkit dari dudukku dan berjalan pelan menyusuri koridor rumah yang panjang. Setiap langkah kakiku bergema di atas lantai marmer yang mengilap, menciptakan suara yang aneh di tengah kesunyian. Aku melewati ruang kerja Ahmad yang selalu terkunci rapat jika ia tidak ada di rumah. Aku teringat masa awal kami menikah, saat ia masih sering mengecup keningku sebelum berangkat kerja dan menjanjikan dunia yang indah untukku. Namun seiring berjalannya waktu, janji itu menguap bersama dengan ambisinya yang semakin besar untuk menaklukkan dunia bisnis. Ahmad berubah menjadi sosok yang asing, seseorang yang hanya bisa kusentuh fisiknya namun tidak dengan jiwanya. Ia seolah-olah menganggap kehadiranku di rumah hanyalah sebagai pelengkap status sosialnya sebagai pria sukses. Aku merasa seperti pajangan-pajangan mahal yang hanya diperhatikan saat ada tamu yang berkunjung ke rumah ini untuk makan malam formal. Malam mulai menjemput, dan aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam sendiri meski tahu Ahmad tidak akan datang. Aku masuk ke dapur dan mulai memotong sayuran dengan gerakan yang lambat. Aroma bawang putih yang ditumis biasanya membangkitkan selera makanku, tetapi kali ini baunya justru membuat ulu hatiku terasa mual. Ini adalah gejala awal kehamilan yang mulai kurasakan sejak 1 minggu yang lalu. Aku mematikan kompor dan memilih untuk meminum segelas air hangat agar perutku terasa lebih nyaman. Di tengah keheningan itu, aku tiba-tiba merasa sangat merindukan ayahku. Ayah adalah orang yang sangat memanjakanku, namun ia setuju dengan pernikahanku karena ia melihat Ahmad sebagai pria yang bekerja keras. Ayah tidak tahu bahwa putrinya yang tercinta ini sering menangis sendirian di atas tempat tidur yang luas. Aku sengaja tidak pernah mengadu karena tidak ingin menambah beban pikiran ayah yang juga sudah semakin tua. Aku membawa segelas air itu ke ruang tengah dan menyalakan televisi hanya untuk memecah kesunyian yang terlalu akrab ini. Suara pembawa berita yang datar tidak benar-benar masuk ke telingaku.
Pikiranku melayang jauh membayangkan hari esok, saat aku berencana melakukan pemeriksaan kandungan secara resmi. Aku memilih untuk pergi ke salah satu cabang rumah sakit milik ayahku sendiri. Namun aku akan datang sebagai pasien biasa tanpa protokol khusus. Aku ingin merasakan momen ini sebagai seorang ibu pada umumnya, bukan sebagai ahli waris pemilik yayasan. Aku berharap Ahmad bisa menemaniku, namun melihat jadwalnya yang selalu padat, aku sudah menyiapkan mental untuk pergi sendirian. Ada rasa sesak yang menghimpit dada saat membayangkan diriku duduk di ruang tunggu di antara pasangan suami istri lainnya yang saling bergandengan tangan dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba pintu depan terbuka, dan suara langkah sepatu yang tegas terdengar mendekat. Itu Ahmad. Aku segera berdiri dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menyambutnya dengan hangat meskipun hatiku sedang lara. Ahmad tampak sangat lelah. Dasinya sudah longgar dan kemejanya sedikit kusut. Ia hanya mengangguk kecil saat melihatku berdiri di ruang tengah, lalu meletakkan tas kerjanya di atas meja tanpa sepatah kata pun. Aku mendekatinya dan mencoba meraih tangannya untuk sekadar memberikan perhatian. Namun ia justru menghindar dengan alasan ingin segera mandi. Penolakan halus itu terasa seperti sayatan sembilu di hatiku yang sudah penuh dengan luka. Aku hanya bisa berdiri mematung menatap punggungnya yang menjauh menaiki tangga menuju lantai atas. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman, bahkan tidak ada pertanyaan apakah aku sudah makan atau bagaimana kabarku hari ini. Aku mengikuti langkahnya ke kamar dan duduk di tepi ranjang saat ia berada di dalam kamar mandi. Suara kucuran air terdengar konstan, seolah-olah sedang mencuci semua sisa-sisa hari yang panjang dari tubuh suamiku. Aku mencoba mengatur napas dan mengumpulkan keberanian untuk memberitahunya tentang pemeriksaan esok hari. Saat Ahmad keluar dengan hanya mengenakan handuk di pinggangnya, aku memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, besok aku mau ke rumah sakit untuk periksa kandungan," kataku dengan nada suara yang sedikit bergetar. Ahmad yang sedang menyisir rambut di depan cermin hanya melirikku sekilas dari pantulan kaca. "Oh, ya sudah, pergilah sendiri. Mas besok ada pertemuan dengan mitra dari luar negeri sejak pagi sekali. Mungkin Mas tidak akan sempat mengantarmu," jawabnya dengan nada yang sangat datar seolah-olah aku baru saja memberitahunya tentang rencana membeli detergen di pasar swalayan. Jawaban itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa harapanku malam itu. Air mataku hampir saja tumpah, namun aku sekuat tenaga menahannya agar tidak terlihat lemah di hadapannya. Ia bahkan tidak bertanya apakah aku merasa sehat atau tidak. Ia tidak menunjukkan rasa ingin tahu sedikit pun tentang calon anaknya yang sedang kukandung. Ahmad kemudian naik ke atas ranjang dan segera menarik selimut, memunggungi diriku tanpa mengucapkan selamat malam. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Jarak antara tubuh kami hanya beberapa sentimeter, namun rasanya seperti ada jurang yang sangat dalam dan lebar yang memisahkan kami berdua. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan detak jantungku yang semakin kencang karena rasa sakit hati yang luar biasa. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, aku berjanji bahwa jika ia terus bersikap seperti ini, aku harus mulai memikirkan masa depanku sendiri dan anak yang kukandung ini tanpa harus bergantung pada belas kasihannya yang tak kunjung datang. Kesendirian ini mengajarkanku bahwa tidak semua yang berkilau itu adalah kebahagiaan sejati. Di rumah mewah ini, aku hanyalah seorang permaisuri tanpa raja yang peduli. Namun, satu hal yang belum Ahmad ketahui adalah bahwa aku memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan rumah sakit tempatku akan pergi besok adalah wilayah kekuasaanku yang sesungguhnya. Aku akan menghadapi esok hari dengan kepala tegak, meskipun aku harus melakukannya sendirian tanpa dukungan dari pria yang seharusnya paling melindungiku di dunia ini. Begitulah hidupku saat ini, bersembunyi di balik nama besar suami sementara aku menelan kepahitan setiap hari. Aku memejamkan mata perlahan, mencoba mencari ketenangan dalam mimpi sementara di sampingku. Suamiku sudah tertidur lelap tanpa mempedulikan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Esok adalah babak baru, dan aku tidak pernah menyangka bahwa esok pula dunia kecil yang kubangun dengan penuh kesabaran akan runtuh dalam sekejap mata karena sebuah rahasia yang terungkap di tempat yang paling tidak terduga bagi kami berdua. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui celah jendela. Namun kehangatannya tidak sedikit pun menyentuh hatiku yang beku. Aku terbangun saat sisi tempat tidur di sebelahku sudah kosong dan dingin.
Ahmad sudah pergi tanpa pamit. Hanya menyisakan aroma parfum maskulin yang samar dan sebuah catatan kecil di atas nakas yang berisi instruksi agar aku tidak lupa mengunci pintu jika keluar rumah. Tidak ada kata semangat. Tidak ada usapan di perut. Apalagi sebuah kecupan selamat pagi yang tulus. Aku menghela napas panjang. Mencoba mengusir rasa sesak yang kembali menghimpit dada. Perlahan aku bangkit dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Aku memilih mengenakan daster hamil berbahan sutra yang longgar dengan warna pastel yang lembut. Lalu menutupinya dengan kardigan rajut agar penampilanku tidak terlalu mencolok. Aku ingin menjadi wanita biasa hari ini. Seorang calon ibu yang mendambakan kabar baik tentang janin di dalam rahimnya tanpa embel-embel status sosial atau kekayaan keluarga. Aku mengendarai mobil kecilku sendiri, meninggalkan gerbang rumah mewah yang terasa seperti penjara itu. Jalanan kota masih cukup lengang, memberikan sedikit ruang bagi pikiranku untuk berkelana. Pikiranku tertuju pada Rumah Sakit Medika Utama, salah satu rumah sakit terbaik di kota ini yang secara resmi adalah milik ayahku di bawah payung perusahaan keluarga kami. Namun, selama 2 tahun menikah, Ahmad tidak pernah tahu mengenai fakta itu. Ia hanya tahu bahwa ayahku adalah seorang pensiunan pegawai negeri yang hidup sederhana di desa. Aku sengaja merahasiakannya karena ingin dicintai apa adanya. Bukan karena warisan yang aku bawa. Aku memarkirkan mobil di area parkir umum dan berjalan perlahan menuju gedung utama. Bau khas rumah sakit, campuran antara antiseptik dan ketenangan yang semu, langsung menyambut indera penciumanku saat aku melangkah masuk melalui pintu otomatis yang besar. Antrean di bagian pendaftaran cukup panjang, namun aku tetap sabar menunggu giliran seperti pasien lainnya. Aku duduk di kursi tunggu kayu yang keras, memperhatikan sekeliling dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di sebelah kananku, seorang suami tampak sibuk mengelus punggung istrinya yang sedang mual, sementara di sebelah kiri, sepasang kekasih sedang asyik melihat hasil cetakan foto dari ponsel mereka sambil tertawa kecil. Pemandangan itu seperti duri yang menusuk jantungku berulang kali. Mengapa bagiku hal sesederhana itu terasa begitu mustahil untuk didapatkan? Apakah aku kurang berbakti? Ataukah aku terlalu menuntut perhatian dari seorang pria yang memang tidak pernah benar-benar meletakkan hatinya padaku? Aku mencoba mengalihkan pandangan ke layar televisi yang menayangkan tips kesehatan ibu hamil, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di tempat umum. Setelah 1 jam menunggu, namaku akhirnya dipanggil. Aku berjalan menuju ruang periksa dokter kandungan dengan langkah yang sedikit ragu. Di dalam ruangan, dokter wanita parubaya bernama Dr. Sari menyambutku dengan senyum ramah. Beliau tidak mengenalku secara pribadi, meskipun foto ayahku terpampang besar di ruang direksi lantai atas. Aku menjelaskan keluhanku dan usia kehamilanku yang baru memasuki minggu ke-8. Dr. Sari memintaku untuk berbaring di atas ranjang periksa dan mulai mengoleskan gel dingin di permukaan perutku. Rasa dingin itu membuatku sedikit tersentak. Namun rasa penasaran akan kondisi bayiku jauh lebih besar. Saat alat pemindai itu mulai digerakkan, mataku terpaku pada layar monitor hitam putih yang menunjukkan sebuah titik kecil yang berdenyut dengan ritme yang teratur. Itu adalah detak jantung anakku, buah cintaku yang tampaknya hanya bersemi dari satu sisi saja. Lihatlah, Nyonya Mariska, detak jantung bayinya sangat kuat dan kondisinya sangat sehat, kata Dr. Sari dengan suara yang lembut. Mendengar kalimat itu, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah juga. Ada rasa haru yang luar biasa, namun di saat yang sama, ada rasa sakit yang mendalam karena aku harus merasakannya sendirian. Aku membayangkan jika saja Ahmad ada di sini, menggenggam tanganku dan ikut melihat keajaiban kecil ini. Mungkin ia akan menangis haru atau setidaknya menunjukkan sedikit emosi manusiawi. Namun kenyataannya, ia mungkin sedang tertawa bersama kliennya di sebuah restoran mewah, tanpa sedikit pun mengingat bahwa istrinya sedang berjuang untuk memastikan masa depan keturunan mereka. Setelah selesai, aku membersihkan sisa gel di perutku dan duduk kembali di kursi konsultasi untuk mendengarkan arahan dokter mengenai vitamin dan nutrisi yang harus kukonsumsi. Keluar dari ruang dokter, aku merasa sedikit lebih lega namun rasa lelah secara emosional mulai terasa sangat berat. Aku memutuskan untuk duduk sejenak di kantin rumah sakit sebelum pulang ke rumah. Saat aku melewati koridor bagian radiologi menuju area kafetaria, langkahku mendadak terhenti.
Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat ketika aku melihat sosok pria yang sangat kukenal dari arah belakang. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang tadi pagi kusiapkan di atas gantungan baju. Postur tubuhnya, cara berjalannya, dan potongan rambutnya sangat identik dengan Ahmad. Ia tidak sendirian. Seorang wanita cantik dengan pakaian yang cukup ketat tampak bergelayut manja di lengannya. Mereka berjalan menuju arah ruang tunggu dokter spesialis yang berbeda dengan arahku tadi. Aku terpaku di tempat, merasa seperti seluruh oksigen di sekitarku tiba-tiba menghilang. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir positif. Mungkin itu bukan Ahmad. Mungkin itu hanya seseorang yang mirip dengannya. Namun, saat pria itu menoleh sedikit untuk berbicara dengan wanita tersebut, aku bisa melihat profil wajahnya dengan sangat jelas. Itu memang suamiku. Itu Ahmad, pria yang tadi pagi beralasan memiliki rapat sangat penting dengan investor luar negeri, hingga tidak bisa mengantarku periksa. Tanganku mulai gemetar hebat, dan penglihatanku sedikit kabur karena air mata yang mulai mengenang kembali. Aku mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh, berusaha bersembunyi di balik pilar-pilar besar rumah sakit agar tidak terlihat. Mereka tampak begitu serasi, tertawa kecil seolah dunia hanya milik mereka berdua. Rasa cemburu dan amarah yang membara mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke ubuk kepala, mengalahkan rasa mual yang sejak tadi menyerangku. Mereka berhenti di depan sebuah pintu ruang praktik, dan Ahmad tampak membukakan pintu itu dengan sangat sopan untuk sang wanita. Aku berjalan mendekat dengan hati-hati, memastikan bahwa aku tidak akan ketahuan. Saat jarak kami hanya terpaut beberapa meter, aku mendengar suara Ahmad yang sangat jernih. Pelan-pelan ya, sayang. Jangan sampai kamu kecapean setelah cek di dalam tadi, ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut, begitu penuh perhatian, dan begitu hangat. Nada suara yang sama yang pernah ia gunakan padaku di tahun pertama pernikahan kami, namun kini ia berikan pada orang lain. Kata sayang itu terdengar seperti petir yang menyambar jiwaku hingga berkeping-keping. Aku merasa duniaku runtuh seketika. Di tempat ini, di rumah sakit yang dibangun oleh keringat ayahku, aku menyaksikan pengkhianatan suamiku secara langsung dan telanjang. Aku bersandar pada dinding koridor yang dingin, mencoba mengatur napas yang tersenggal-senggal. Perutku tiba-tiba terasa nyeri, seolah janin di dalamnya juga ikut merasakan kepedihan yang luar biasa dari ibunya. Aku ingin berteriak, ingin melabrak mereka saat itu juga. Namun kakiku terasa seperti terpaku ke lantai. Aku hanya bisa menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan kosong. Ahmad telah membohongiku berkali-kali. Kesibukannya, rapat mendadaknya, dan sikap dinginnya selama ini ternyata adalah cara untuk menutupi kehadirannya untuk wanita lain. Luka ini jauh lebih perih daripada sekadar diabaikan. Ini adalah pengkhianatan yang paling rendah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang sedang hamil. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat, merasakan kuku-kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aku memutuskan untuk pergi dari sana sebelum mereka keluar. Aku tidak ingin Ahmad melihatku dalam kondisi yang sangat hancur seperti ini. Aku berjalan menuju mobil dengan langkah yang gontai, hampir beberapa kali menabrak orang lain di koridor. Saat sampai di dalam mobil, aku mengunci semua pintu dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisanku memenuhi ruang sempit itu, meratapi nasibku yang begitu malang. Aku menyentuh perutku kembali, membisikkan kata maaf kepada anakku karena memiliki ayah yang sangat jahat. Namun di tengah isak tangis itu, sebuah api kemarahan mulai menyala di dasar hatiku. Aku tidak akan membiarkan Ahmad menang begitu saja. Ia telah menginjak-injak harga diriku di tempat yang seharusnya menjadi milikku. Jika ia bisa bermain api, maka aku akan memastikan bahwa api itu sendiri yang akan membakar seluruh hidupnya hingga tidak tersisa satupun kemewahan yang ia sombongkan selama ini. Mobil kecilku melaju membelah jalanan dengan pandangan yang buram oleh air mata. Aku mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, seolah-olah seluruh sisa kekuatanku terpusat di sana. Di dalam dadaku, rasa sesak itu telah berubah menjadi bara yang panas, membakar setiap kenangan manis yang pernah kupupuk dengan susah payah. Aku tidak langsung pulang ke rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan itu. Aku memarkirkan mobil di pinggir sebuah taman kota yang sepi,
membiarkan mesinnya tetap menyala sementara aku menelungkupkan wajah di atas setir. Suara isak tangisku terdengar memilukan di ruang kabin yang sempit, bersahutan dengan bunyi detak lampu sein yang lupa kumatikan. Bayangan Ahmad yang merangkul mesra wanita itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang menyiksa. Bagaimana bisa ia tersenyum sehangat itu kepada orang lain? Sementara kepadaku ia hanya menyisakan tatapan dingin dan punggung yang membisu? Setengah jam berlalu sampai akhirnya aku merasa cukup tenang untuk menghapus air mata dengan tisu yang berserakan di kursi penumpang. Aku menatap pantulan wajahku di spion tengah. Mataku sembab dan hidungku memerah, menunjukkan betapa hancurnya aku saat ini. Namun, di balik kerapuhan itu, aku melihat kilatan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku adalah Mariska, putri dari pria yang membangun imperium medis di kota ini dengan tangan dingin. Darah pejuang itu mengalir di nadiku, dan aku tidak akan membiarkan diriku hancur hanya karena seorang pria yang tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Aku mengambil ponselku. Jemariku gemetar saat mencari nomor asisten pribadi ayahku, Pak Hendra. Ia adalah orang kepercayaan keluarga kami yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Aku butuh informasi, dan aku butuh itu sekarang juga tanpa melibatkan ayah yang sedang dalam masa pemulihan jantungnya. Halo, Pak Hendra. Aku butuh bantuanmu secara rahasia. Bisikku saat sambungan telepon terhubung. Suaraku masih terdengar parau. Namun ada ketegasan yang mulai muncul di sana. Aku ingin Pak Hendra memeriksa data pasien di Rumah Sakit Medika Utama Cabang Pusat untuk hari ini. Aku memberikan ciri-ciri wanita yang kulihat bersama Ahmad tadi. Aku tahu ini melanggar prosedur privasi pasien, namun sebagai ahli waris sah, aku memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di sana. Pak Hendra sempat ragu sejenak, namun setelah aku menekankan bahwa ini menyangkut keamanan pribadiku, ia akhirnya setuju untuk memeriksanya secara diam-diam melalui sistem pusat. Sambil menunggu jawaban, aku menyandarkan punggungku, menatap langit-langit mobil dengan perasaan yang hampa. Dunia yang kupikir penuh warna ternyata hanyalah sebuah lukisan hitam putih yang penuh dengan kebohongan sistematis. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Hendra untuk menghubungiku kembali. Melalui pesan singkat, ia mengirimkan sebuah nama, Siska Amalia. Ia terdaftar sebagai pasien dokter spesialis kandungan yang sama dengan tempat aku melihat Ahmad tadi. Yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak adalah catatan tambahannya. Siska sedang mengandung dengan usia kehamilan 12 minggu, lebih tua 1 bulan dari kehamilanku sendiri. Dunia seolah berputar hebat di sekelilingku. Jadi, selama ini Ahmad tidak hanya berbagi tempat tidur dengan wanita lain, tapi ia juga telah menanam benih di rahim wanita itu jauh sebelum ia tahu aku hamil. Pengkhianatan ini bukan sekadar hilaf sesaat, melainkan sebuah pengkhianatan terencana yang dilakukan di belakang punggungku dengan sangat rapi. Aku merasa mual yang luar biasa. Kali ini bukan karena hormon kehamilan, melainkan karena rasa jijik yang amat sangat kepada suamiku sendiri. Aku menghidupkan mesin mobil dan mulai berkendara kembali menuju rumah. Kali ini aku tidak lagi menangis. Wajahku datar tanpa ekspresi, seolah-olah seluruh emosiku telah menguap dan meninggalkan kekosongan yang dingin. Saat sampai di depan gerbang rumah, aku menatap bangunan megah itu dengan tatapan benci. Setiap pilar, setiap lampu kristal, dan setiap hiasan dinding yang mahal itu kini terasa menjijikkan karena dibeli dari uang yang mungkin saja digunakan Ahmad untuk membiayai wanita simpanannya juga. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar mandi. Aku mencuci wajahku dengan air dingin berkali-kali, mencoba menghapus bayangan kemesraan mereka yang terus menghantuiku. Aku harus bersikap normal saat Ahmad pulang nanti. Aku tidak boleh menunjukkan bahwa aku sudah tahu segalanya sampai aku memiliki bukti yang cukup kuat untuk menghancurkannya tanpa sisa. Malam itu, Ahmad pulang lebih awal dari biasanya, sekitar jam 8 malam. Ia masuk ke dalam kamar dengan wajah yang tampak cerah, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sikap dinginnya selama beberapa bulan terakhir. "Bagaimana hasil pemeriksaanmu tadi?" tanyanya sambil melepas jam tangan mahalnya dan meletakkannya di atas meja. Ia bertanya tanpa menoleh padaku, seolah-olah itu hanya pertanyaan basa-basi untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami. Aku duduk di tepi ranjang, meremas spray dengan kuat agar suaraku tidak bergetar.
Katanya bayi kita sehat. Mas. Dokter bilang detak jantungnya sangat kuat. Jawabku singkat. Aku memperhatikan gerak-geriknya melalui pantulan cermin. Ada sedikit kerutan di dahinya saat aku menyebut kata bayi kita. Namun ia segera menyembunyikannya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Baguslah kalau begitu. Jaga kesehatanmu baik-baik, katanya sambil berjalan menuju kamar mandi. Aku merasa ingin tertawa histeris mendengar kalimat itu. Jaga kesehatanmu baik-baik? Pria ini benar-benar aktor yang luar biasa. Ia baru saja menemani wanita lain untuk tujuan yang sama. Namun ia bisa bersikap seolah-olah ia adalah suami yang perhatian di depanku. Aku berjalan menuju jas yang baru saja ia lepaskan dan tergantung di kursi. Dengan gerakan cepat dan senyap, aku merogoh kantong jas tersebut. Tanganku menyentuh sebuah benda kecil yang keras. Sebuah kotak perhiasan dari beludru merah. Jantungku berdegup kencang saat membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kalung berlian yang sangat indah dengan liontin berbentuk hati. Apakah ini untukku sebagai hadiah kehamilan? Namun, harapanku segera sirna saat melihat sebuah kartu kecil di bawah bantalan kalung itu yang bertuliskan, "Untuk calon ibu dari anakku tersayang, Siska." Aku segera mengembalikan kotak itu ke tempatnya sebelum Ahmad keluar dari kamar mandi. Rasa sakit yang kurasakan kini telah mencapai puncaknya hingga aku tidak bisa lagi merasakan perihnya. Aku kembali duduk di sofa kamar, menatap kegelapan di luar jendela dengan tatapan yang tajam. Ahmad tidak hanya mengkhianatiku, ia juga menghina harga diriku dengan membawa barang-barang untuk wanita lain ke dalam kamar pribadi kami. Ia mengira aku adalah wanita bodoh yang bisa dikelabui dengan mudah hanya karena aku bersikap patuh selama ini. Ia lupa bahwa aku adalah putri dari seorang penguasa rumah sakit yang memiliki jaringan intelijen dan kekuatan finansial yang jauh lebih besar darinya. Semua kemewahan yang ia nikmati saat ini, kontrak-kontrak besar yang ia dapatkan, sebagian besar adalah karena pengaruh nama besar ayahku yang berdiri di belakangnya secara tidak langsung. Ahmad telah menggali kuburannya sendiri dengan masuk ke wilayah pribadiku. Saat Ahmad keluar dari kamar mandi dan merebahkan tubuhnya di ranjang, ia tampak langsung tertidur lelap tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatap wajahnya yang terlihat tenang dalam tidur. Di dalam hati, aku membisikkan sebuah sumpah yang sangat dingin. Nikmatilah tidurmu malam ini, Ahmad, karena esok hari, perlahan tapi pasti, aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Aku akan memastikan kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mulai dari harta, harga diri, hingga wanita simpananmu itu. Aku tidak akan menjadi istri yang merengek meminta penjelasan atau memohon agar kau kembali. Aku akan menjadi badai yang menyapu bersih seluruh duniamu tanpa menyisakan satu batu pun yang tegak berdiri. Mariska yang lemah lembut telah mati sore tadi di koridor rumah sakit. Dan kini yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap menuntut balas dengan cara yang paling elegan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan waktu dengan duduk di ruang kerja pribadiku, menyusun rencana langkah demi langkah. Aku mulai memindahkan aset-aset pribadiku ke rekening rahasia dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang membuktikan penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan Ahmad selama ini untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama para wanita itu. Aku tahu Ahmad memiliki beberapa wanita lain selain Siska, dan aku akan membongkar semuanya satu persatu. Setiap detak jantung janin di perutku memberikan kekuatan baru bagiku untuk bertahan dan melawan. Aku akan menunjukkan padanya bahwa meremehkan seorang wanita yang sedang mengandung adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru bagiku namun membawa awal dari akhir bagi suamiku yang pengkhianat itu. Aku siap untuk memulai permainan ini, dan aku pastikan aku yang akan tertawa terakhir di atas penderitaannya nanti. Pagi hari tiba dengan suasana yang lebih mencekam dari biasanya. Meskipun sinar mentari menyiram ruang makan kami dengan cahaya keemasan yang menipu. Aku duduk di hadapan Ahmad, menyesap teh hangat pelan-pelan sambil memperhatikan gerak-geriknya dari balik tepian cangkir. Ahmad tampak sibuk dengan tablet di tangannya. Sesekali tersenyum tipis menatap layar seolah ada berita besar yang menggembirakan hatinya. Aku tahu senyum itu bukan untukku, melainkan untuk pesan-pesan mesra yang mungkin baru saja ia terima dari wanita bernama Siska itu. Aku meletakkan cangkir dengan perlahan, memastikan tidak ada bunyi denting yang mengganggu ketenangannya.
Mas, apakah minggu depan kamu ada waktu luang? Aku ingin kita makan malam bersama ayah. Beliau menanyakan kabarmu kemarin. Tanyaku dengan nada suara yang kubuat selembut mungkin. Ahmad mendongak sebentar. Matanya menatapku tanpa minat yang berarti sebelum kembali beralih ke layar tabletnya. Minggu depan jadwal Mas sangat padat. Mariska, ada audit besar di kantor dan Mas harus memastikan semua laporan keuangan bersih. Sampaikan saja salamku pada ayahmu. Mungkin bulan depan baru Mas bisa berkunjung. Jawabnya datar tanpa beban sedikit pun. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menahan gejolak amarah yang hampir meledak. Ia berbohong lagi. Aku tahu persis bahwa audit perusahaan baru akan dilakukan 2 bulan lagi karena akulah yang memegang kendali atas jadwal auditor melalui koneksi ayahku. Ahmad menggunakan alasan pekerjaan untuk menghindar dari keluargaku. Mungkin karena ia merasa tertekan berada di dekat ayah yang memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat. Setelah Ahmad berangkat ke kantor, aku segera bersiap-siap. Hari ini aku tidak akan menjadi istri yang berdiam diri di rumah menunggu kepulangan suami yang berkhianat. Aku menghubungi sopir pribadiku, Pak Anwar, yang selama ini lebih banyak bertugas mengantar belanjaan bulanan. Pak Anwar, tolong siapkan mobil yang paling biasa saja. Kita akan pergi ke kantor pusat Medika Utama, perintahku. Aku sengaja memilih mobil yang tidak mencolok agar kedatanganku tidak segera terdeteksi oleh orang-orang suruhan Ahmad jika memang ia menaruh mata-mata di sekitar rumah. Sepanjang perjalanan, aku menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang di pusat kota. Di salah satu gedung itulah, suamiku sedang membangun istana kebohongannya. Sementara di gedung yang lain, aku akan mulai meruntuhkan fondasi hidupnya. Sesampainya di kantor pusat rumah sakit milik ayah, aku langsung menuju lantai paling atas tempat ruang direksi berada. Para staf yang mengenaliku segera menunduk hormat. Namun aku memberi isyarat agar mereka tetap tenang dan tidak membuat kegaduhan. Aku masuk ke ruangan Pak Hendra yang sudah menungguku dengan tumpukan map biru di atas mejanya. Mariska, ini adalah data yang kamu minta. Ternyata dugaanku benar. Ada aliran dana yang tidak wajar dari rekening operasional yang dikelola Ahmad ke beberapa rekening pihak ketiga, ujar Pak Hendra sambil menyerahkan dokumen tersebut. Aku membaca setiap baris angka dengan teliti. Ratusan juta rupiah mengalir setiap bulannya untuk membayar apartemen mewah, kartu kredit atas nama Siska Amalia, dan beberapa nama wanita lainnya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dadaku terasa sesak melihat angka-angka itu. Uang itu seharusnya menjadi masa depan bagi keluarga kami. Namun Ahmad justru menghamburkannya untuk memuaskan nafsu dan ego lelakinya. Ia benar-benar menganggapku buta dan tuli. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Pak Hendra, aku ingin Anda membekukan akses Ahmad ke dana cadangan keluarga mulai besok. Lakukan secara perlahan agar ia tidak langsung curiga. Buatlah seolah-olah ada kendala teknis dari pihak bank, instruksiku dengan tegas. Pak Hendra mengangguk patuh. Ia tahu bahwa saat ini aku tidak sedang bermain-main. Aku juga meminta Pak Hendra untuk menempatkan orang kepercayaan di rumah sakit cabang tempat Siska melakukan pemeriksaan. Aku ingin tahu setiap langkah yang mereka ambil di sana. Keluar dari kantor Pak Hendra, aku merasa memiliki sedikit kekuatan tambahan. Namun, rasa mual kembali menyerangku saat aku melewati bagian farmasi. Aku duduk sejenak di bangku panjang, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari akun media sosial rahasia yang baru saja kubuat untuk memantau Siska muncul di layar. Siska baru saja mengunggah sebuah foto buket bunga mawar besar dengan kartu ucapan yang sangat kukenal tulisannya. Terima kasih cintaku untuk kejutan siangnya. Tulis Siska di kolom keterangan foto tersebut. Aku memejamkan mata, merasakan perih yang luar biasa di ulu hati. Jadi, saat ia mengatakan sedang rapat penting siang ini, ia justru sedang memberikan bunga pada wanita itu. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan dekat. Seolah-olah mereka sedang tertawa tepat di depan wajahku. Aku memutuskan untuk mendatangi apartemen tempat Siska tinggal, sekadar untuk melihat dari jauh kehidupan seperti apa yang sedang dibangun suamiku di luar sana. Alamatnya tercantum jelas di dokumen yang diberikan Pak Hendra. Apartemen itu berada di kawasan elit yang harganya sangat fantastis. Saat aku sampai di sana, aku melihat mobil Ahmad terparkir di area lobi.
Hatiku hancur berkeping-keping untuk kesekian kalinya. Pria itu benar-benar tidak memiliki rasa malu sedikitpun. Ia meninggalkan istrinya yang sedang hamil sendirian di rumah, hanya untuk menemani wanita lain di siang bolong. Aku melihat mereka keluar dari lobi apartemen. Ahmad merangkul pinggang Siska dengan protektif sementara wanita itu tertawa manja sambil menyandarkan kepala di bahu suamiku. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup melihat pemandangan menjijikan itu lebih lama lagi. Air mataku jatuh tanpa permisi, membasahi pipiku yang terasa dingin. Aku ingin sekali turun dari mobil, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah Ahmad di depan umum. Namun, akal sehatku melarangnya. Jika aku melakukan itu sekarang, aku hanya akan terlihat seperti istri yang histeris dan kalah. Aku harus tetap tenang dan menjalankan rencana besar ini sampai akhir. Aku menyuruh Pak Anwar untuk segera menjalankan mobil menjauh dari tempat itu. Di dalam mobil, aku terus mengelus perutku, berjanji pada anakku bahwa aku akan membalaskan setiap tetes air mata ini dengan cara yang paling menyakitkan bagi ayahnya. Sore harinya, aku kembali ke rumah sebelum Ahmad sampai. Aku berlagak seolah tidak terjadi apa-apa, menyiapkan makan malam yang mewah seperti biasanya. Saat Ahmad pulang, ia tampak sangat ceria dan bahkan sempat mencium keningku sebentar. Ciuman itu terasa sangat palsu dan meninggalkan rasa hambar yang menyakitkan. "Bagaimana harimu, Mariska? Kamu tidak pergi kemana-mana, kan?" tanyanya sambil duduk di meja makan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepalsuan. "Aku hanya di rumah saja, Mas. Sedikit pusing jadi aku lebih banyak istirahat." "Oh ya, aku baru saja membaca berita tentang audit perusahaan yang dipercepat. Apa itu benar?" tanyaku sengaja memancing reaksinya. Wajah Ahmad mendadak berubah sedikit pucat, namun ia segera menguasai diri. "Ah, itu mungkin hanya rumor di kalangan staf bawah. Jangan terlalu dipikirkan. Fokus saja pada kandunganmu," jawabnya cepat sambil menyuap makanan ke mulutnya. Aku mengangguk pelan, menikmati ketegangan yang mulai merayap di wajahnya. Ahmad tidak tahu bahwa jaring-jaring yang kubuat sudah mulai merapat di sekelilingnya. Ia merasa aman dalam kebohongannya, tanpa menyadari bahwa orang yang ia anggap lemah ini adalah sosok yang memegang kendali penuh atas nasibnya. Malam itu, saat ia tertidur lelap, aku berdiri di balkon kamar, menatap bulan yang bersinar terang. Aku merasa seperti seorang panglima perang yang sedang menghitung mundur waktu serangan. Tidak akan ada ampun bagi mereka yang sudah menghancurkan janji suci di depan Tuhan. Esok adalah hari di mana aku akan mulai menarik satu persatu helai benang keberuntungannya, sampai ia benar-benar telanjang tanpa harta dan martabat di hadapan dunia. Pagi itu aku terbangun dengan rasa mual yang lebih hebat dari biasanya, seolah tubuhku sedang memberikan sinyal penolakan terhadap udara yang kuhirup di rumah ini. Ahmad sudah rapi dengan setelan jas mahalnya, berdiri di depan cermin besar sambil membetulkan letak dasi sutra pemberianku tahun lalu. Ia tampak bersenandung kecil, sebuah pemandangan yang menyakitkan karena aku tahu melodi itu bukan tercipta untukku. "Mas berangkat dulu." "Ya, hari ini ada kunjungan lapangan ke lokasi proyek baru. Mungkin sampai malam," ucapnya tanpa menoleh, hanya sekadar menggumamkan kalimat yang sudah menjadi rutinitas kebohongannya. Aku hanya mengangguk pelan, memerhatikan punggungnya yang menjauh dengan rasa benci yang mulai mengkristal. Begitu deru mobilnya menghilang dari halaman, aku segera bangkit. Rasa lemah ini harus kukalahkan karena hari ini aku memiliki agenda yang jauh lebih penting daripada sekadar meratapi nasib. Aku menghubungi Pak Hendra kembali melalui saluran telepon yang sudah dienkripsi. "Pak Hendra, aku ingin jadwal audit forensik untuk seluruh cabang rumah sakit dan perusahaan pengembang yang dikelola Ahmad dimajukan menjadi lusa. Pastikan tim auditor adalah orang-orang yang tidak bisa disuap oleh siapapun," tegasku. Aku tidak ingin memberi Ahmad waktu untuk menghapus jejak digital atau memindahkan aset lebih banyak lagi ke rekening Siska. Selain itu, aku meminta Pak Hendra menyiapkan dokumen pengalihan kekuasaan atas rumah sakit cabang tempat Siska memeriksakan kandungannya. Aku ingin mengganti kepala administrasi di sana dengan orang pilihanku sendiri sore ini juga. Aku ingin setiap sen yang dikeluarkan Ahmad untuk wanita itu tercatat secara resmi sebagai kerugian perusahaan yang bisa kujadikan bukti di pengadilan nanti. Setelah menyelesaikan urusan telepon,
Aku bersiap menuju sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota. Aku telah menyewa seorang penyelidik swasta yang sangat profesional untuk membuntuti Ahmad secara penuh selama 24 jam terakhir. Di kafe yang remang itu, seorang pria parubaya mengenakan topi pet menyerahkan sebuah amplop coklat tebal padaku. Ini adalah semua bukti yang Anda butuhkan, Nyonya. Bukan hanya satu wanita, tapi ada 3 nama lain yang sering ditemui suami Anda di hotel berbeda dalam 1 bulan terakhir, bisiknya. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Foto-foto Ahmad yang sedang tertawa lepas, merangkul pinggang wanita-wanita berpakaian minim, hingga foto saat ia mencium kening Siska di lobi apartemen, terpampang nyata di depanku. Hatiku serasa diremas oleh tangan raksasa yang sangat kuat. Ternyata dugaanku selama ini benar. Ahmad adalah predator yang memanfaatkan kepercayaanku untuk memuaskan syahwatnya dengan wanita-wanita murahan. Aku menatap foto Siska yang tampak sedang mengusap perutnya yang mulai membuncit. Wanita itu terlihat sangat bangga memamerkan kemesraannya dengan suamiku. Dia tidak tahu bahwa pria yang ia banggakan itu sebenarnya adalah benalu yang hidup dari kejayaan keluargaku. Rasa jijik merayap di sekujur tubuhku saat melihat Ahmad memberikan sebuah tas bermerek internasional kepada salah satu wanita simpanannya yang lain. Uang yang seharusnya ia simpan untuk biaya persalinanku dan masa depan anak kami, justru dihamburkan untuk kesenangan sesaat yang menjijikan. Aku memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam amplop dengan gerakan yang sangat tenang, meski di dalam dadaku sedang terjadi badai yang siap menghancurkan apa saja. Terima kasih, Pak. Teruskan pemantauan ini sampai hari pembalasan itu tiba, kataku sambil meninggalkan imbalan yang sangat besar di atas meja. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih dingin dari es. Aku melewati ruang tamu dan melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang besar di sana. Dalam foto itu, aku tampak begitu lugu dan penuh harapan, sementara Ahmad tampak seperti pahlawan yang siap melindungiku selamanya. Betapa bodohnya aku saat itu. Aku mengambil sebuah vas bunga porselen mahal dan meletakkannya tepat di depan foto itu, menutup wajah Ahmad yang tampak tersenyum palsu. Aku mulai mengemasi beberapa barang berhargaku yang bersifat pribadi, dokumen kepemilikan tanah, dan perhiasan warisan dari ibu kandungku. Aku memindahkannya ke dalam brankas rahasia di ruang bawah tanah yang hanya bisa diakses dengan sidik jariku sendiri. Ahmad tidak boleh menyentuh satupun harta milik keluargaku saat aku menendangnya keluar nanti. Sore harinya, aku mengunjungi ayah di kediamannya. Ayah tampak sedang duduk di kursi roda di taman belakang. Wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. Mariska, putriku, kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Apakah Ahmad menjagamu dengan baik? Tanya ayah dengan suara yang serak namun penuh kasih. Aku tersenyum tipis, berlutut di sampingnya dan menggenggam tangannya yang sudah mulai keriput. Ahmad sangat sibuk. Yah, tapi aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memastikan ayah selalu sehat karena sebentar lagi ayah akan memiliki cucu. Jawabku sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Aku tidak ingin memberitahu ayah tentang pengkhianatan Ahmad sekarang. Aku tidak ingin kesehatannya menurun drastis. Aku akan menyelesaikan ini dengan tanganku sendiri, sebagai pembuktian bahwa aku adalah putri ayah yang kuat dan mandiri. Sepulang dari rumah ayah, aku mampir ke sebuah firma hukum milik sahabat lamaku, Sarah. Dia adalah pengacara perceraian paling kejam yang pernah ku kenal. Sarah, aku ingin kau menyiapkan draft gugatan cerai dan tuntutan pengembalian aset perusahaan yang telah disalahgunakan. Aku memberikan salinan bukti-bukti dari penyelidik swasta tadi kepadanya. Sarah terbelalak melihat tumpukan foto itu. Mariska, ini gila. Ahmad benar-benar keterlaluan. Aku akan pastikan dia keluar dari rumahmu hanya dengan pakaian yang melekat di badannya. Janji Sarah dengan nada geram. Kami menghabiskan waktu 2 jam untuk menyusun strategi hukum agar Ahmad tidak memiliki celah sedikitpun untuk membela diri di pengadilan nanti. Aku ingin dia jatuh sejatuh-jatuhnya, hingga dia menyadari bahwa mengkhianati wanita sepertiku adalah kesalahan fatal yang akan mengakhiri masa jayanya. Malam itu aku sampai di rumah tepat saat Ahmad baru saja tiba. Ia tampak sangat lelah namun matanya berbinar senang. Hari ini proyeknya berjalan lancar. Mariska, Mas mungkin akan mendapatkan bonus besar bulan depan, katanya sambil mencoba memelukku dari belakang saat aku sedang berada di dapur.
Aku segera menghindar dengan alasan ingin mengambil air minum, menghindari sentuhan kulitnya yang kini terasa beracun bagiku. Oh, ya? Baguslah kalau begitu. Aku juga punya kejutan untukmu, Mas. Tapi nanti saja saat waktunya tepat. Jawabku dengan nada datar yang misterius. Ahmad tampak sedikit bingung namun ia terlalu lelah untuk bertanya lebih lanjut. Ia langsung naik ke atas untuk mandi. Sementara aku berdiri menatap bayanganku di jendela dapur yang gelap. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat rekaman CCTV terbaru dari Rumah Sakit Cabang Medika Utama yang dikirimkan oleh orang kepercayaanku. Di sana terlihat Ahmad sedang duduk di ruang tunggu radiologi bersama Siska sekitar 2 jam yang lalu. Mereka tampak sangat intim. Ahmad bahkan sempat mencium pipi Siska di depan umum. Amarahku kembali membubung tinggi. Namun kali ini aku berhasil mengendalikannya dengan sangat baik. Aku hanya tersenyum tipis melihat rekaman itu. Ahmad tidak sadar bahwa setiap gerakannya kini terekam secara resmi dalam database rumah sakit yang aku miliki. Dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri di tanah yang aku miliki. Besok adalah hari di mana aku akan membiarkannya merasa di atas angin untuk terakhir kalinya. Sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Sebelum tidur, aku sempat melihat Ahmad sedang asyik membalas pesan di ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Aku tahu itu pesan dari Siska atau mungkin salah satu wanita simpanannya yang lain. Aku berbaring di sisi ranjang yang paling jauh darinya, memejamkan mata dan membayangkan rencana besar yang akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Puncak konflik ini akan segera tiba, dan aku sudah menyiapkan panggung yang paling megah untuk menghancurkan drama kehidupan suamiku. Di bawah selimut, aku mengelus perutku dan berbisik dalam hati bahwa perjuangan ini adalah untuk masa depan kami berdua. Tidurlah dengan nyenyak, Ahmad, karena mulai lusa, setiap detik dalam hidupmu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang mengemis perhatian, karena aku adalah pemilik sah dari seluruh dunia yang kau pijak saat ini. Pagi ini udara terasa lebih berat, seolah alam semesta sedang menahan napas sebelum badai besar melanda. Aku berdiri di depan cermin, memoleskan gincu merah menyala yang jarang kugunakan. Merah adalah simbol keberanian, dan hari ini aku butuh seluruh keberanian yang tersisa di dalam sumsum tulangku. Ahmad sudah berangkat 1 jam yang lalu dengan setelan terbaiknya. Katanya ada pertemuan penting dengan Dewan Direksi salah satu mitra bisnis. Aku tersenyum kecut menatap pantulan diriku. Aku tahu persis kemana ia pergi. Berdasarkan laporan GPS yang kupasang diam-diam di mobilnya, ia sedang menuju Rumah Sakit Medika Utama Cabang Pusat, rumah sakit kebanggaan ayahku. Dan hari ini, jadwal pemeriksaan kehamilan Siska tepat jatuh pada jam 10 pagi. Aku mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra untuk menutupi sebagian wajahku. Aku tidak ingin ada staf yang mengenaliku terlalu dini sebelum pertunjukan dimulai. Aku mengendarai mobil sendiri, tanpa Pak Anwar, karena aku ingin merasakan setiap detik debaran jantungku saat menghadapi pengkhianatan ini secara langsung. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju lantai 2, area VIP untuk layanan obstetri dan ginekologi. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan langkah kakiku di atas lantai granit yang dingin. Dari kejauhan, di depan ruang tunggu eksklusif, aku melihat punggung tegap yang sangat kuhafal. Ahmad berdiri di sana, sedang mengusap rambut seorang wanita yang duduk di kursi tunggu. Wanita itu, Siska, tampak tertawa manja sambil memegang segelas jus jeruk. Aku berjalan perlahan, menyelinap di antara pilar besar agar tidak tertangkap mata mereka. Jarak kami kini hanya terpisah oleh beberapa deretan kursi kosong. Suara Ahmad terdengar begitu jelas. Nada bicaranya lembut dan penuh perlindungan, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kudapatkan di rumah. Sabar ya, sayang, sebentar lagi giliran kita. Aku ingin melihat anak kita tumbuh sehat di dalam sana, ucap Ahmad sambil mengecup dahi Siska dengan mesra. Kata-kata itu seperti pisau yang dipanaskan lalu ditusukkan tepat ke ulu hatiku. Anak kita? Dia menyebut janin di rahim wanita selingkuhannya sebagai anaknya, sementara janin di rahimku dianggap sebagai beban yang bahkan tidak ingin ia bicarakan. Air mataku hampir jatuh, namun aku segera mendongak, menelan kembali semua kerapuhan itu. Tiba-tiba, seorang perawat keluar dari ruang USG.
Nyonya Siska Amalia, silakan masuk, panggil perawat itu. Ahmad dengan sigap membantu Siska berdiri, merangkul pinggangnya dengan protektif seolah wanita itu adalah porselen rapuh yang bisa pecah kapan saja. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan, dan pintu pun tertutup rapat. Aku merasa duniaku seolah berhenti berputar. Inilah puncaknya. Di rumah sakit milik keluargaku, suamiku sedang merayakan calon anak dari hasil perselingkuhannya. Aku berjalan mendekati pintu ruang periksa itu. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Namun aku berhenti sejenak. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan mode perekam video, dan mengatur napas agar suaraku tidak pecah saat melabrak mereka nanti. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Dokter spesialis di sana sedang mulai menggerakkan alat pemindai di atas perut Siska. Ahmad menatap layar monitor dengan binar mata yang penuh haru. Lihat itu, Mas. Tangannya bergerak, bisik Siska dengan nada manja. Ahmad mengangguk cepat, menggenggam tangan Siska erat. Iya, dia akan setampan ayahnya nanti, jawab Ahmad dengan tawa kecil. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mendorong pintu itu dengan keras hingga menghantam dinding, menciptakan suara dentuman yang mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Ahmad tersentak. Ia membalikan badan dengan wajah pucat pasi saat melihatku berdiri di ambang pintu dengan mata yang menyala karena amarah dan luka. Mariska, kenapa kamu ada di sini? Tanya Ahmad dengan suara yang bergetar hebat. Ia melepaskan tangan Siska seolah-olah tangan itu baru saja menyentuh bara api. Siska tampak bingung dan ketakutan. Ia mencoba menutupi perutnya dengan selimut rumah sakit. Aku berjalan mendekat. Setiap langkahku terasa seperti vonis mati bagi karir dan harga diri Ahmad. Aku di sini untuk melihat bagaimana suamiku menghabiskan uang keluargaku untuk wanita murahan ini. Jawabku dengan nada dingin yang mematikan. Ahmad mencoba mendekat, hendak meraih tanganku, namun aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja membelai wanita lain. Teriakku, membuat dokter dan perawat di sana terpaku membisu. Ahmad mencoba membangun pembelaan. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai memerah karena malu. Mariska, dengarkan Mas dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Ia mulai berbohong lagi. Sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Tidak seperti yang kulihat? Kamu memanggilnya sayang. Kamu menemaninya USG saat kamu menolak menemaniku. Dan kamu bilang ini tidak seperti yang kulihat? Bentakku. Aku menoleh ke arah dokter yang tampak kebingungan. Dokter, tolong catat baik-baik. Pria ini masuk ke sini menggunakan fasilitas asuransi perusahaan yang saya miliki. Mulai detik ini, batalkan semua aksesnya. Perintahku dengan tegas. Siska mulai menangis. Ia menatap Ahmad dengan tatapan menuntut penjelasan. Namun Ahmad hanya diam membeku seperti pecundang. Aku mengambil napas dalam. Menatap Ahmad dengan pandangan yang penuh penghinaan. Kamu tahu apa yang paling lucu? Ahmad, kamu melakukan ini di rumah sakit milik ayahku. Kamu membawa selingkuhanmu ke wilayah kekuasaanku karena kamu terlalu bodoh untuk menyadari dengan siapa kamu menikah selama 2 tahun ini. Kataku sambil melemparkan map berisi bukti-bukti perselingkuhannya ke atas tempat tidur periksa. Ahmad terbelalak. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia sedang menari di atas ranjau yang sengaja kusiapkan. Penyesalan tampak jelas di matanya. Namun semuanya sudah terlambat. Aku berbalik dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Meninggalkan mereka dalam kehancuran yang tak terperikan di ruang yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan itu. Langkah kakiku bergema di sepanjang koridor rumah sakit yang dingin. Setiap ketukan tumit sepatuku terasa seperti paku yang menghujam peti mati pernikahan kami. Aku tidak menoleh ke belakang. Meski sayup-sayupku dengar suara Ahmad memanggil namaku dengan nada panik yang memuakan. Di dalam dadaku, rasa sakit yang tadi membakar kini telah membeku menjadi tekad yang sekeras baja. Aku segera menuju lift khusus direksi, menekan tombol lantai paling atas dengan jemari yang masih sedikit bergetar. Aku butuh ruang untuk bernapas. Aku butuh otoritas yang selama ini kusembunyikan darinya. Saat pintu lift terbuka, sekretaris ayahku terperanjat melihat kedatanganku yang tiba-tiba dengan wajah sembab namun tatapan mata yang tajam menghunus. Nyonya Mariska, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara pelan dan penuh hormat.
Aku hanya mengangguk singkat dan langsung masuk ruang kerja utama yang biasanya hanya ditempati oleh ayah. Aku duduk di kursi kebesaran itu, merasakan dinginnya kulit kursi yang seolah memberikan kekuatan tambahan pada jiwaku yang lelah. Aku mengambil telepon kabel di atas meja dan menghubungi bagian keamanan serta administrasi pusat. Blokir semua akses kartu kredit korporat atas nama Ahmad Pradipta sekarang juga. Cabut izin parkir istimewa dan akses masuknya ke seluruh fasilitas medika utama tanpa pengecualian. Perintahku dengan nada dingin tanpa ragu sedikit pun. Tidak butuh waktu lama bagi Ahmad untuk mencoba menerobos masuk ruangan ini. Aku mendengar keributan di depan pintu. Suara baritonnya yang meninggi karena dihadang oleh petugas keamanan. Biarkan dia masuk, kataku melalui interkom. Pintu terbuka dengan kasar, dan Ahmad muncul dengan napas yang memburu. Wajahnya yang biasa terlihat tenang kini tampak berantakan. Dasinya miring dan peluh membasahi keningnya. Mariska, apa maksud semua ini? Kenapa petugas keamanan mengusirku seperti penjahat? Dan apa yang kamu katakan tadi tentang rumah sakit ini milik ayahmu? Tanyanya dengan rentetan kalimat yang penuh ketidakpercayaan dan amarah yang tertahan. Aku bersandar di kursi, melipat tangan di depan dada sambil menatapnya dengan penuh penghinaan. Kamu masih belum mengerti juga, Ahmad? Selama 2 tahun ini, kamu tidur dengan putri dari pemilik imperium kesehatan terbesar di negeri ini, dan kamu dengan bodohnya membawa selingkuhanmu ke sini untuk pemeriksaan kandungan. Jawabku dengan senyum sinis yang menyakitkan. Aku melempar sebuah map hitam ke atas meja, berisi dokumen kepemilikan saham mayoritas yang sah atas namaku. Ahmad meraih dokumen itu, matanya membelalak saat membaca deretan angka dan nama yang tertera di sana. Tubuhnya mendadak lemas. Ia mundur beberapa langkah hingga menabrak pintu yang baru saja ia tutup. Jadi, selama ini kamu membohongiku? Kamu berpura-pura menjadi wanita biasa dari desa hanya untuk menjebakku? Tuduh Ahmad, mencoba membalikan keadaan dengan menempatkan dirinya sebagai korban. Aku tertawa pendek, sebuah tawa yang terdengar sangat pahit di telingaku sendiri. Menjebakmu? Aku hanya ingin dicintai apa adanya. Ahmad, aku ingin tahu apakah ada pria yang tulus mencintaiku tanpa melihat berapa digit angka di rekeningku. Dan ternyata, jawabannya adalah tidak. Kamu bukan hanya mencintai hartaku. Kamu bahkan menggunakan hartaku untuk menghidupi wanita-wanita murahanmu itu. Balasku dengan suara yang meninggi di akhir kalimat. Ahmad terdiam. Ia tidak bisa membantah lagi karena bukti aliran dana yang kuberikan sebelumnya sudah sangat jelas. Ia mencoba mendekat, mengubah ekspresi wajahnya menjadi memelas. Sebuah akting yang kini terasa sangat menjijikan bagiku. Mariska, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Siska yang terus mengejarku. Aku hanya mencintaimu. Percayalah. Anak yang kamu kandung adalah prioritasku. Ucapnya sambil mencoba meraih jemariku. Aku segera menarik tanganku menjauh seolah baru saja menyentuh sesuatu yang sangat kotor. Jangan pernah sebut anakku dengan mulutmu yang penuh kebohongan itu. Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Kamu bahkan tidak peduli saat aku harus periksa sendirian kemarin. Sementara kamu tertawa bersama wanita itu di ruangan yang sama hari ini. Aku berdiri dari kursi, berjalan mendekati jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Kamu tahu, Ahmad, pengkhianatanmu di rumah sakit ini adalah hadiah terbaik yang pernah kamu berikan padaku. Karena dengan begitu, aku tidak perlu lagi merasa ragu untuk menghancurkanmu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Aku sudah menginstruksikan tim hukum untuk mencabut seluruh jabatanmu dan menuntut pengembalian dana yang telah kamu gelapkan untuk kepentingan pribadimu, kataku tanpa menoleh padanya. Aku bisa merasakan kehadiran Ahmad yang mematung di belakangku. Dunianya yang selama ini ia bangun dengan penuh kesombongan kini runtuh dalam hitungan menit. Mariska, tolong jangan lakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Bisik Ahmad dengan suara yang serak karena putus asa. Ia tahu benar bahwa tanpa dukungan finansial dan koneksi dari keluargaku, ia hanyalah pria biasa dengan tumpukan utang gaya hidup yang tidak akan mampu ia bayar. Itulah tujuanku. Ahmad, aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak punya apa-apa. Persis seperti perasaan hampa yang kamu berikan padaku selama 2 tahun ini. Silakan kembali ke apartemen Siska.
Mungkin dia bisa menerimamu sekarang saat kamu sudah menjadi pecundang yang tidak punya 1 rupiah pun di kantongmu. Jawabku sambil berbalik dan menunjuk ke arah pintu. Keluar dari sini, Ahmad. Sebelum aku memanggil polisi untuk menyeretmu atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Ancamku dengan tatapan yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ahmad menatapku untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Perpaduan antara benci, malu, dan ketakutan yang mendalam. Ia berbalik dan berjalan gontai meninggalkan ruangan. Langkahnya tidak lagi tegap seperti saat ia masuk tadi. Begitu pintu tertutup, aku terduduk kembali di kursi, membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan mengalir deras. Aku menangis bukan karena kehilangan dia, melainkan karena meratapi waktu dan ketulusan yang terbuang percuma untuk pria seperti itu. Namun di tengah isak tangis, aku mengelus perutku, berjanji bahwa masa depan kami akan jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang pengkhianat itu di hidup kami. Suasana di dalam ruang kerja itu mendadak menjadi sangat sunyi setelah kepergian Ahmad, menyisakan deru pendingin ruangan yang terdengar seperti bisikan tajam yang menghakimi kebodohanku selama ini. Aku menyandarkan kepala pada sandaran kursi kulit yang dingin, memejamkan mata erat berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan sirna saat aku terbangun nanti. Namun, aroma parfum maskulin yang masih tertinggal di udara menjadi bukti nyata bahwa pengkhianatan itu baru saja meledak tepat di depan wajahku. Aku meraba perutku, merasakan getaran halus yang seolah-olah menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh menyerah pada kerapuhan ini. Ada satu nyawa yang harus kujaga, satu masa depan yang tidak boleh tercemar oleh darah pengkhianat yang mengalir di nadinya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasan untuk menyusun langkah selanjutnya yang lebih mematikan. Aku mengambil ponselku dan melihat deretan pesan singkat yang masuk dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu adalah kiriman foto dari Siska. Wanita itu tampak sengaja memamerkan foto dirinya yang sedang dirangkul Ahmad di depan butik bayi mewah, hanya beberapa jam sebelum kejadian di rumah sakit tadi. Dia mengira aku masih menjadi istri bodoh yang bisa ia injak-injak harga dirinya dari balik layar. Aku tersenyum sinis. Jemariku bergerak lincah mengetik balasan singkat yang pasti akan membuatnya gemetar. Nikmatilah sisa waktu bersamanya, karena mulai besok, pria yang kamu banggakan itu tidak akan memiliki sepeser pun uang untuk membelikanmu bahkan selembar popok bayi. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung memblokir nomornya, memutus akses bagi racun yang ia sebarkan ke dalam hidupku. Pikiranku kini beralih pada aset-aset yang selama ini dikelola Ahmad atas namaku. Aku segera menghubungi Sarah, pengacaraku, untuk memastikan bahwa semua sertifikat tanah dan bangunan sudah dalam pengamanan tim hukum. Sarah, aku ingin kau segera mengirimkan surat pemberitahuan pengosongan apartemen yang ditempati Siska. Unit itu dibeli menggunakan dana operasional yayasan keluargaku, dan aku ingin mereka keluar dari sana sebelum matahari terbenam besok. Perintahku dengan nada bicara yang tidak mengenal kompromi. Sarah terdengar sangat antusias di seberang telepon. Ia memang menyukai kasus-kasus di mana keadilan ditegakkan dengan cara yang tegas. Aku ingin Ahmad merasakan bagaimana rasanya terusir dari kemewahan yang selama ini ia curi dariku. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah utama. Rumah yang dulunya kupikir akan menjadi tempat tumbuh kembang anak-anak kami dengan penuh cinta. Saat aku sampai di sana, suasana terasa sangat asing. Para pelayan menunduk lebih dalam dari biasanya. Mungkin berita tentang keributan di rumah sakit sudah sampai ke telinga mereka melalui jaringan gosip yang cepat. Aku masuk ke kamar utama, melihat tumpukan pakaian Ahmad yang masih tertata rapi di dalam lemari besar. Rasa jijik kembali muncul saat aku melihat jam tangan koleksinya yang berjejer mahal. Aku mengambil sebuah koper besar dan mulai memasukkan semua barang-barangnya tanpa mempedulikan kerapian. Aku tidak ingin ada satupun benda miliknya yang tertinggal di rumah ini, karena setiap helai benang yang ia miliki adalah pengingat akan setiap kebohongan yang ia ucapkan. Tiba-tiba, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Aku tahu itu dia. Ahmad masuk ke dalam kamar dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari beberapa jam yang lalu. Ia melihat koper yang sedang kuisi dan mencoba menahan tanganku. Mariska, dengarkan aku sekali lagi. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Pikirkan tentang bayi kita. Kita tidak bisa bercerai saat kamu sedang hamil seperti ini, ucapnya dengan nada memohon yang sangat munafik.
Aku menepis tangannya dengan kasar, menatapnya dengan pandangan yang penuh kebencian. Baik kita, kamu baru ingat tentang dia sekarang? Kemana pikiranmu saat kamu menemani wanita lain untuk melakukan USG di rumah sakitku sendiri? Jangan pernah gunakan anakku sebagai tameng untuk menyelamatkan nasibmu yang sudah hancur. Balasku dengan suara yang menggelegar di ruang kamar yang luas itu. Ahmad terduduk di tepi ranjang, menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Ia tampak seperti pria yang benar-benar kehilangan arah. Aku tahu yang ia cemaskan bukanlah kehilangan cintaku, melainkan kehilangan fasilitas hidup yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Kamu tahu, Ahmad? Ayahku sudah tahu semuanya. Beliau sangat kecewa dan sudah memerintahkan tim audit untuk membawa kasus penggelapan dana ini ke jalur hukum jika kamu mencoba melawan dalam proses perceraian nanti. Pilihanmu hanya dua, pergi dari sini dengan tenang dan menandatangani surat cerai tanpa tuntutan apapun, atau mendekam di penjara dan membusuk di sana. Ancamku dengan sangat tenang namun mematikan. Ia mendongak. Matanya merah karena amarah dan frustrasi yang bercampur menjadi satu. Kamu sangat kejam, Mariska. Kamu menghancurkan hidupku hanya karena satu kesalahan. Teriaknya. Aku tertawa mendengar kata satu kesalahan itu. Satu kesalahan? Berselingkuh dengan banyak wanita selama berbulan-bulan, menggunakan uang istri untuk menghidupi mereka, dan membohongi istri yang sedang hamil adalah rangkaian kejahatan sistematis, bukan satu kesalahan kecil. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri saat kamu memutuskan untuk menginjak-injak kesetiaanku. Jawabku dengan tegas. Aku melemparkan kopernya ke arah kakinya, mengisyaratkan agar ia segera menyelesaikan kemasannya dan pergi dari hadapanku. Malam itu, aku melihat Ahmad menyeret kopernya keluar dari rumah dengan langkah yang sangat berat. Ia sempat menoleh ke arahku yang berdiri di balkon lantai 2. Namun aku tidak memberikan reaksi apapun. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan angin malam menerpa wajahku yang kini terasa jauh lebih segar. Begitu mobilnya menghilang di balik gerbang, aku merasakan sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Meskipun hatiku masih terasa perih karena luka pengkhianatan, namun rasa lega karena telah melepaskan parasit dalam hidupku jauh lebih mendominasi. Aku masuk kembali ke dalam kamar, mencabut sprei yang pernah kami gunakan bersama dan membuangnya ke tempat sampah. Aku ingin memulai hidup baru yang benar-benar bersih dari jejak-jejak pria pengkhianat itu. Aku duduk di sofa, menyesap teh chamomile hangat sambil menatap layar ponsel yang kini sepi dari pesan-pesan palsunya. Aku tahu perjuangan hukum akan sangat panjang dan melelahkan. Namun aku sudah siap menghadapi segalanya. Esok hari, aku akan mengundang media untuk mengumumkan pengangkatan diriku sebagai direktur utama di jaringan rumah sakit keluarga, sekaligus mengklarifikasi bahwa Ahmad tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan perusahaan kami. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang dikhianati tidak harus berakhir dengan ratapan, melainkan bisa bangkit menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan berkuasa. Aku akan melindungi anakku dengan segala cara, memastikan ia tumbuh di lingkungan yang penuh kejujuran dan kekuatan. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa semburat warna keunguan yang membelah kegelapan malam di langit kota. Aku berdiri di balkon kamar utama, menghirup udara pagi yang dingin dengan paru-paru yang terasa lebih lapang. Kamar ini sekarang terasa sangat luas, hampa dari aroma parfum maskulin yang selama ini menipu indera penciumanku. Aku menatap gerbang rumah yang tertutup rapat, membayangkan Ahmad yang mungkin sedang meringkuk di sofa sempit apartemen Siska, menyadari bahwa kartu kreditnya tidak lagi bisa digunakan untuk memesan sarapan mewah. Ada kepuasan getir yang menjalar di hatiku. Namun aku tahu ini hanyalah permulaan. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku harus memastikan bahwa setiap peluru hukum yang kutembakkan tepat sasaran tanpa meleset sedikit pun. Aku melangkah menuju meja rias, menatap bayanganku yang kini tampak jauh lebih tegas. Lingkaran hitam di bawah mataku masih ada, namun binar di manik mataku telah kembali. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan otoritas yang kuat. Hari ini adalah hari pertamaku secara resmi memegang kendali penuh di kantor pusat Medika Utama sebagai direktur utama sementara, menggantikan posisi yang selama ini disalahgunakan oleh Ahmad. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang duduk manis menunggu kabar, melainkan menjadi pemimpin yang menentukan arah masa depan ribuan karyawan dan juga masa depan anakku.
Aku mengelus perutku lembut, membisikkan kata semangat untuk kami berdua sebelum melangkah keluar kamar dengan kepala tegak. Sesampainya di lobi kantor pusat, suasana mendadak senyap. Para staf yang biasanya hanya melihatku sekilas saat menjemput Ahmad, kini berdiri berjajar dengan wajah tegang. Mereka sudah mendengar kabar tentang pemecatan tidak hormat suamiku kemarin sore. Aku berjalan melewati mereka tanpa suara. Hanya anggukan kecil yang kuberikan sebagai tanda bahwa aku tetap menghargai profesionalisme mereka. Pak Hendra sudah menungguku di depan lift direksi dengan setumpuk berkas baru. Selamat pagi, Ibu Mariska. Tim auditor forensik sudah mulai bekerja sejak pukul 6 pagi tadi. Kami menemukan beberapa bukti tambahan mengenai proyek pengadaan alat kesehatan fiktif yang dilakukan Pak Ahmad 6 bulan lalu. Lapor Pak Hendra dengan suara rendah namun mantap. Aku masuk ruang kerja yang dulu ditempati Ahmad. Namun aku segera memerintahkan staf untuk mengganti seluruh furniturnya besok. Aku tidak ingin duduk di kursi yang pernah diduduki oleh pengkhianat. Aku duduk di sofa tamu sambil membaca laporan dari Pak Hendra. Ternyata jumlah dana yang digelapkan jauh lebih besar dari dugaanku semula. Ahmad tidak hanya membiayai Siska, tapi juga memiliki beberapa investasi bodong atas nama saudaranya di luar kota. Pria itu benar-benar serakah. Ia menguras sumur yang memberinya minum tanpa rasa syukur sedikit pun. Aku menarik napas panjang, merasakan denyut di pelipisku yang mulai mengencang. Pak Hendra, siapkan laporan ini untuk diserahkan ke pihak kepolisian siang ini juga. Saya ingin laporan resmi atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Perintahku tanpa ragu. Siang harinya, saat aku sedang meninjau laporan operasional rumah sakit cabang, ponselku bergetar hebat. Nama Ahmad muncul di layar. Aku membiarkannya berdering hingga 3 kali sebelum akhirnya mengangkatnya dengan mode pengeras suara. Mariska, tolong tarik laporanmu ke polisi. Aku sekarang diusir dari apartemen Siska karena dia tahu aku sudah tidak punya uang lagi. Dia meninggalkanku. Mariska, teriak Ahmad di seberang sana dengan suara yang pecah karena frustrasi. Aku terdiam sejenak, merasakan ironi yang begitu tajam. Jadi, wanita yang ia puja-puja itu langsung pergi saat keran hartaku kututup? Betapa dangkalnya hubungan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Itu bukan urusanku. Ahmad, kamu sendiri yang memilih wanita seperti itu. Dan kamu sendiri yang memilih untuk mengkhianatiku. Jawabku dingin. Jangan sekejam itu. Mariska, aku ini ayah dari anak yang kamu kandung. Suaranya meninggi, mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Aku tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat hambar. Ayah? Seorang ayah tidak akan membiarkan istrinya yang hamil menangis sendirian sementara ia bersenang-senang dengan wanita lain. Kamu hanya menyumbangkan benih, Ahmad. Tapi kamu tidak pernah memberikan jiwa seorang ayah. Nikmatilah konsekuensi dari perbuatanmu. Polisi akan segera menjemputmu untuk dimintai keterangan. Kataku sebelum memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Aku meletakkan ponsel itu di meja dengan tangan yang gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang tak tertahankan. Pria itu benar-benar tidak memiliki harga diri sedikit pun hingga saat terakhirnya. Sore hari, aku mengunjungi ayah di rumah sakit pusat. Beliau sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa karena kondisinya yang semakin membaik setelah mendengar aku mengambil alih perusahaan. Ayah menatapku dengan bangga, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. Putriku, maafkan ayah karena telah salah menilai pria itu. Ayah pikir dia pria yang tulus. Bisik ayah sambil menggenggam tanganku. Tidak apa-apa. Yah, ini adalah pelajaran berharga bagiku. Sekarang yang terpenting adalah kesehatan ayah dan masa depan cucu ayah. Jawabku sambil tersenyum tulus. Kami menghabiskan waktu berbicara tentang rencana ekspansi rumah sakit ke daerah pinggiran. Sebuah proyek yang selama ini dihambat oleh Ahmad karena ia menganggapnya tidak menguntungkan secara pribadi. Sebelum pulang, aku mampir ke bagian radiologi untuk melakukan cek tambahan secara mandiri. Aku ingin memastikan bahwa stres yang kualami 2 hari terakhir tidak mengganggu perkembangan janinku. Saat aku berbaring di atas ranjang periksa, dokter yang menanganiku kali ini adalah Dr. Arman, rekan sejawat ayahku yang sudah sangat senior. Beliau menatap layar monitor dengan sangat teliti. Semuanya normal, Mariska.
Bayimu sangat kuat, persis seperti ibunya. Jangan terlalu banyak beban pikiran, pesan Dokter Arman sambil tersenyum kebapakan. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit tenang. Di dalam ruangan yang sunyi itu, aku berjanji bahwa mulai besok, tidak akan ada lagi air mata yang tumpah untuk pria yang tidak berharga itu. Malam kembali menyapa, dan aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih damai. Aku duduk di perpustakaan rumah, membaca draft gugatan cerai yang dikirimkan oleh Sarah melalui surat elektronik. Isinya sangat detail, menuntut hak asuh penuh dan penghapusan nama Ahmad dari seluruh dokumen keluarga. Aku menandatangani dokumen digital itu dengan kemantapan hati yang luar biasa. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa kasihan. Ahmad telah memilih jalannya, dan aku hanya membantunya sampai ke tujuan akhir yang pantas ia dapatkan. Aku mematikan lampu perpustakaan, berjalan menuju kamar dengan langkah yang ringan. Meskipun aku akan menjadi ibu tunggal, aku tahu aku memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun dunia yang indah bagi anakku. Esok adalah hari di mana keadilan akan benar-benar tegak, dan aku sudah siap untuk menyaksikan kejatuhan sang pengkhianat secara sempurna dari singgasana palsunya. Matahari pagi ini bersinar begitu terik, seolah ingin menelanjangi setiap sudut kota dari rahasia yang tersembunyi. Aku berdiri di depan jendela besar kantorku, menatap kerumunan wartawan yang mulai berkumpul di gerbang bawah. Berita tentang keretakan rumah tangga pewaris Medika Utama dan dugaan penggelapan dana oleh suaminya telah menjadi konsumsi publik yang panas. Aku menarik napas dalam, merasakan sesak yang mulai berkurang di dadaku. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana aku akan memberikan pernyataan resmi sekaligus menutup buku sejarah kelam bersama pria bernama Ahmad itu. Aku mengenakan bros mutiara peninggalan ibuku pada kerah blazer hitamku, sebuah simbol ketegaran yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga kami. Aku tidak akan membiarkan air mata jatuh lagi, karena setiap tetesnya terlalu berharga untuk disia-siakan pada seorang pengkhianat. Pukul 10 tepat, Pak Hendra mengetuk pintu ruanganku dengan wajah yang tampak sangat serius. Ibu Mariska, pihak kepolisian baru saja memberikan kabar bahwa mereka telah mengamankan Pak Ahmad di sebuah hotel melati di pinggiran kota. Tampaknya ia mencoba melarikan diri sebelum pencekalan resminya keluar. Lapor Pak Hendra dengan nada bicara yang datar. Aku hanya mengangguk pelan, tidak merasa terkejut sedikit pun. Pria pengecut seperti Ahmad memang hanya akan lari saat badai datang. Persis seperti cara ia lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan calon ayah. Hotel Melati? Sungguh ironis bagi pria yang biasanya hanya mau tidur di atas spray sutra dengan pendingin ruangan yang paling mahal. Itulah tempat yang pantas untuknya sekarang. Sebuah tempat yang mencerminkan kerendahan moral yang ia miliki selama ini. Aku melangkah menuju ruang konferensi pers dengan langkah yang sangat stabil. Setiap langkahku diikuti oleh jepretan kamera yang menyilaukan. Namun aku tetap menatap lurus ke depan dengan dagu terangkat. Di dalam ruangan itu, puluhan pasang mata menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang menatap kasihan, ada pula yang menatap dengan kekaguman. Aku duduk di kursi utama, diapit oleh Sarah sebagai pengacara pribadiku dan Pak Hendra sebagai perwakilan manajemen rumah sakit. Suasana mendadak hening saat aku menarik mikrofon mendekat. Selamat siang rekan-rekan media. Saya di sini untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait posisi manajerial di Medika Utama dan status pribadi saya. Ucapku dengan suara yang jernih dan berwibawa, tanpa ada getaran sedikit pun yang menunjukkan kerapuhan jiwa. Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, Saudara Ahmad Pradipta telah resmi diberhentikan secara tidak hormat dari seluruh jabatannya, karena terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan. Selain itu, saya juga telah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama pagi ini. Lanjutku dengan tegas. Ruangan itu mendadak gaduh dengan rentetan pertanyaan dari para wartawan. Apakah benar ada orang ketiga? Nyonya Mariska? Bagaimana dengan kandungan Anda? Aku terdiam sejenak, mengelus perutku yang kini mulai menunjukkan bentuknya di balik blazer. Fokus utama saya saat ini adalah kesehatan janin saya dan pembersihan integritas perusahaan yang telah dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal-hal pribadi selebihnya akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Jawabku singkat namun menutup ruang untuk spekulasi lebih jauh. Setelah konferensi pers berakhir,
Aku merasa sebuah beban raksasa telah terangkat dari pundakku. Aku kembali ke ruanganku dan mendapati sebuah amplop coklat besar di atas meja. Itu adalah laporan detail dari tim detektif swasta mengenai Siska Amalia. Ternyata, wanita itu pun bukan wanita baik-baik yang tertipu oleh rayuan Ahmad. Ia adalah seorang pemain yang sengaja mengincar pria-pria beristri yang memiliki akses pada kekayaan besar. Namun, malang baginya, ia salah memilih target kali ini. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia dekap erat sebenarnya hanyalah seorang parasit yang hidup dari kemurahan hati istrinya. Laporan itu menyebutkan bahwa Siska kini sedang kebingungan karena seluruh aset yang diberikan Ahmad atas nama perusahaan telah ditarik kembali oleh tim hukumku. Ia kini terjerat hutang sewa apartemen dan cicilan mobil yang sangat tinggi tanpa ada pria yang bisa ia andalkan lagi. Sore harinya, Sarah datang menemuiku dengan senyum kemenangan yang sangat lebar. "Mariska, kamu harus lihat ini." Ahmad mencoba menghubungi kantor hukumku belasan kali hari ini. Ia memohon agar laporan penggelapan dana dicabut dengan imbalan ia akan menandatangani surat cerai secepatnya tanpa menuntut harta gono gini. Cerita Sarah sambil meletakkan berkas di depanku. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan rasa dingin yang mematikan. Katakan padanya, "Sarah, tidak ada negosiasi untuk seorang kriminal. Surat cerai itu akan tetap ia tanda tangani, dan proses hukum pidana akan tetap berjalan. Aku ingin ia belajar bahwa setiap perbuatan memiliki harga yang harus dibayar mahal. Ia telah menghancurkan kepercayaan ayahku dan menyakiti cucunya. Jadi tidak ada ruang untuk pengampunan di dalam kamus hidupku saat ini. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit sebelum pulang ke rumah. Taman ini adalah tempat favorit ibuku dulu, penuh dengan bunga melati yang harumnya menenangkan jiwa. Aku duduk di bangku kayu, memperhatikan para pasien yang sedang menikmati udara sore bersama keluarga mereka. Ada rasa iri yang sempat muncul saat melihat seorang suami yang dengan telaten menyuapi istrinya yang duduk di kursi roda. Namun, rasa iri itu segera berganti dengan rasa syukur. Setidaknya aku telah mengetahui kebenaran sekarang, daripada harus hidup puluhan tahun dalam kebohongan yang manis namun mematikan. Aku tidak lagi merasa kesepian di tengah kemewahan, karena kini aku memiliki diriku sendiri dan malaikat kecil yang akan segera hadir sebagai sumber kekuatan utamaku yang sesungguhnya. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan singkat dari nomor yang kukenali sebagai asisten pribadi Ahmad yang dulu. "Nyonya, Pak Ahmad terus menangis di kantor polisi dan menyebut nama Anda berkali-kali. Ia ingin meminta maaf secara langsung." Tulis pesan itu. Aku hanya membacanya tanpa niat untuk membalas. Permintaan maaf yang datang setelah tertangkap bukanlah sebuah ketulusan, melainkan sebuah bentuk keputusasaan untuk menghindari hukuman. Aku sudah memaafkannya di dalam hatiku agar aku bisa melangkah maju, namun bukan berarti aku akan membiarkannya lepas dari jerat keadilan. Biarlah ia merenungi nasibnya di balik jeruji besi, merasakan bagaimana dinginnya tembok penjara yang jauh lebih jujur daripada hangatnya pelukan palsu yang ia berikan selama ini di rumah kami. Malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak. Sebuah tidur yang paling berkualitas yang pernah kurasakan dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang jam berapa Ahmad akan pulang, atau dengan siapa ia sedang menghabiskan malamnya. Aku adalah ratu di istanaku sendiri, pemegang kendali penuh atas nasib dan kebahagiaanku. Esok hari aku akan mulai merenovasi rumah, mengganti semua barang yang pernah disentuh oleh pengkhianat itu dengan sesuatu yang baru dan penuh dengan energi positif. Aku akan menyulap ruang kerja Ahmad menjadi kamar bayi yang paling indah di dunia. Sebuah simbol bahwa kegelapan telah sirna dan digantikan oleh cahaya kehidupan yang murni. Perjuangan ini hampir berakhir, dan aku keluar sebagai pemenang yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan tentu saja jauh lebih berdaya daripada sebelumnya. Matahari pagi menembus jendela kaca besar di ruang kerjaku, membawa kehangatan yang tidak lagi terasa menyesakkan. Di atas meja jati yang kokoh, selembar kertas bermeterai telah ditandatangani oleh Ahmad dari balik jeruji besi. Surat cerai itu kini sah secara hukum, menandai berakhirnya ikatan yang selama ini menjadi belenggu dalam hidupku. Ahmad tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Semua aset yang ia banggakan, mobil mewah yang ia kendarai untuk menjemput wanita lain, hingga jam tangan emas yang melingkar di nadinya,
kini telah disita untuk menutupi kerugian perusahaan yang ia timbulkan. Kabarnya, Siska pun telah menghilang entah kemana setelah tahu bahwa Ahmad tidak lagi memiliki sepeser pun uang untuk membiayai gaya hidupnya yang glamor. Pengkhianatan mereka yang tadinya terlihat begitu megah, kini runtuh berkeping-keping menjadi debu yang tak berharga. Aku mengusap perutku yang kini semakin membuncit, merasakan gerakan halus dari dalam sana. Anakku, kita sudah menang, bisikku pelan dengan air mata haru yang menetes di pipi. Ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan. Aku berjalan keluar menuju lobi utama Medika Utama, di mana para staf menyambutku dengan senyum hormat yang tulus. Mereka tidak lagi melihatku sebagai istri simpanan dari seorang direktur yang angkuh, melainkan sebagai pemimpin yang membawa perubahan nyata. Ayah duduk di kursi roda di dekat taman dalam, menungguku dengan binar mata yang penuh kebanggaan. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat, seolah menyalurkan seluruh sisa kekuatannya untukku. Mariska, kamu telah membuktikan bahwa kehormatan keluarga kita tidak bisa dibeli atau dihancurkan oleh siapapun, ucap ayah dengan suara yang serak. Aku tersenyum, menatap masa depan yang kini terbentang luas di hadapanku. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan, hanya ada aku dan kekuatan baru yang tumbuh di dalam rahimku. Kami siap menghadapi dunia dengan kepala tegak, meninggalkan bayang-bayang pria pengkhianat itu jauh di masa lalu yang kelam. Sinar mentari pagi masuk menembus jendela kamar bayi yang baru saja selesai didekorasi dengan warna biru langit dan putih bersih. Ruangan yang dulunya merupakan kantor pribadi Ahmad yang pengap dengan aroma cerutu dan kebohongan, kini telah berubah menjadi surga kecil yang penuh dengan harapan. Aku berdiri di tengah ruangan, menyentuh boks bayi berbahan kayu ek yang halus, membayangkan sosok mungil yang akan segera mengisi kekosongan di rumah ini. Perutku sudah terasa sangat berat. Namun anehnya, tubuhku terasa jauh lebih ringan daripada saat aku masih menyandang status sebagai istri Ahmad. Beban pengkhianatan itu telah menguap bersama surat putusan pengadilan yang kini tersimpan rapi di laci meja kerjaku. Aku bukan lagi wanita kesepian yang menunggu pesan singkat dari suami yang tak kunjung pulang, melainkan seorang ibu yang berkuasa atas takdirnya sendiri. Hari ini adalah peresmian sayap baru Rumah Sakit Medika Utama yang khusus menangani kesehatan ibu dan anak secara gratis bagi warga kurang mampu. Aku menamakan gedung itu dengan nama ibuku, sebagai bentuk penghormatan atas ketulusan yang selalu beliau ajarkan. Ayah duduk di barisan depan dengan senyum yang tak pernah pudar. Tampak jauh lebih sehat dan bugar setelah beban pikiran mengenai menantunya sirna. Saat aku berdiri di atas podium untuk memberikan sambutan, aku melihat pantulan diriku di kaca gedung yang megah. Wajahku tampak bersinar, bukan karena perhiasan mahal, melainkan karena kedamaian jiwa yang telah lama hilang. Aku bercerita tentang kekuatan wanita dan bagaimana sebuah luka bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan karakter yang luar biasa. Tepuk tangan riuh bergema. Namun yang paling kurasakan adalah tendangan kuat dari dalam rahimku, seolah anakku ikut bangga atas kemenangan ibunya. Kabar terakhir yang kudengar, Ahmad dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan pencucian uang. Ia kini harus terbiasa dengan dinding beton dan lantai dingin, tanpa ada lagi kemewahan yang bisa ia curi. Siska pun dikabarkan telah meninggalkan kota ini setelah semua asetnya disita oleh tim hukumku. Mereka yang membangun kebahagiaan di atas air mataku kini telah menuai badai yang mereka tanam sendiri. Aku tidak lagi menyimpan benci, karena benci hanya akan mengotori hati yang harus kusiapkan untuk menyambut kelahiran buah hatiku. Saat aku berjalan kembali menuju mobil, aku menatap langit biru yang cerah tanpa awan sedikit pun. Dunia ini begitu luas dan penuh dengan kemungkinan bagi mereka yang berani jujur pada diri sendiri. Aku mengusap perutku sekali lagi, berbisik lembut bahwa petualangan kami yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di rumah sakit milik keluargaku, aku menemukan kembali jati diriku yang sempat hilang, dan di sana pula aku akan melahirkan masa depan yang jauh lebih indah tanpa bayang-bayang pengkhianat. Akhirnya, istana megah ini tidak lagi terasa bisu, karena sebentar lagi suara tangis kehidupan akan memecah kesunyian dan membawa kebahagiaan sejati yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harta manapun di dunia ini.